netizen itu sebenarnya orang yang memang serba maha tahu, serba semuanya, tapi mereka juga punya hati sebenarnya. Jadi kita bicara tentang common sense saja dalam komunikasi keseharian kita. Nggak perlu bicara tentang yang muluk-muluk. Kalau sesuatu terjadi dengan teman kita, misalnya ya, ada yang kan kita tinggal, aduh saya ikut berduka, saya mungkin ikut menyatakan simpati. Itu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh company, perusahaan, lembaga ataupun apabila terjadi apapun di satu media massa. Terlepas kita benar, terlepas kita salah. Terima kasih. Tepuk tangan sekali untuk Mas Dadi. Terima kasih Mas Haji juga sudah dan juga tentunya Good News from Indonesia sudah mengundang kami di kesempatan siang hari ini. Memang tidak mudah, ini pukul 2:30. Saatnya mungkin agak meredup sedikit, apalagi suasananya seperti ini cukup menidurkan kita semua. Mudah-mudahan saya waktunya 15 menit ya untuk menyampaikan apa yang mungkin menjadi sesuatu yang bisa kita saya bisa bagikan dan juga bisa pelajari sama-sama. Tadi Mbak Sari terima kasih sudah menyampaikan bagaimana konseptual tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Dadi. Luar biasa, Mbak Sari ini teman lama saya sampai sekarang. Kita dulu pernah bekerja di satu perusahaan yang sama dan sekarang beliau sukses. Tepuk tangan dong untuk wanita luar biasa ini. Gak nyangka pokoknya perjalanan karir itu kadang-kadang wah luar biasa ya. Sekarang udah jadi ketua APRI, kemudian juga punya perusahaan sendiri namanya IDCOM. Sesuatu yang belum bisa saya lakukan. Gak mungkin saya jadi ketua APRI karena saya memang tidak ada di asosiasi. Iya, perkenalan saya cukup singkat aja. Saya memang sekarang bekerja di CIMB Niaga di Corporate Communication. Saya bekerja dari tahun 2012. Tadi Mbak Nita juga nanya, Mas Heri udah berapa lama di CIMB Niaga? Sudah dari 12 tahun yang lalu, lumayan ya. Oke. Tapi ini adalah perjalanan karir saya yang paling lama. Sebelumnya saya kalau bekerja itu paling lama itu adalah 4 tahun atau 5 tahun. Which is itu adalah di bank sebelumnya namanya Bank Danamon. Setelah itu perjalanan karir saya itu paling lama itu cuma 5 tahun, habis itu 4 tahun, 3 tahun. Tapi begitu masuk ke CIMB Niaga dari tahun 2012 sepertinya saya nggak tahu ya apakah usia ya Mas Haji ya udah mulai membuat saya harus duduk tenang, nggak kemana-mana atau apapun itu. Tapi yang jelas bahwa dari hari ke hari selama 12 tahun saya di CIMB Niaga tentunya banyak sekali challenge, tentunya banyak sekali dinamika. Yang tadi Mbak Sari bilang kami ini adalah generasi di mana mengikuti perkembangan dunia PR, dunia komunikasi itu dari berbagai perjalanan perkembangan digital komunikasi. Dari mulai tadi Mas Dadi bilang kirim fax untuk undangan, kirim press release untuk undangan sampai harus nelpon satu persatu ke sekretariat media kan. Kami sudah kirim undangan. Apakah sudah terima? Oh ya belum gitu kan. Kirim lagi. Udah dikirim mereka nantinya, oh ya nanti tunggu aja, nanti penugasannya biasanya 1 jam sebelum acara. Nah itulah suka duka sebagai PR praktisi pada saat itu. Dari tahun 90, kalau saya bilang 95 ketahuan umurnya berapa sekarang kan, oke. Tapi itulah teman-teman semuanya bahwa pengalaman itu tentunya akan menjadi cerita yang lucu atau bahkan mungkin memang berkesan yang bisa dibagikan untuk teman-teman semuanya. Nah dari semua ini ada yang tidak bekerja di bidang komunikasi atau PR? Saya ingin tanya. Semuanya ada di dunia komunikasi dan PR? Oh oke, bagus kalau gitu. Nggak susah-susah, berarti udah punya frame of reference yang sama, nggak perlu mengulang-ulang karena semuanya pasti udah paham dan malah mungkin lebih paham daripada saya. Oke, ini saya lewatin aja ya, kalau terlalu banyak profilnya ini udah ketahuan umurnya berapa kan gitu. Oke, kalau tadi Bu Sari sudah sampaikan mengenai konseptual bagaimana kita membangun reputasi perusahaan di dunia yang penuh dengan noise dari digital seperti ini. Nah ini saya mau menyampaikan sedikit berbagi, mudah-mudahan ini berguna buat teman-teman apa yang terjadi di kami di CIMB Niaga. Di dalam tour yang saya terima, saya memang harus menyampaikan mengenai culture. Ya, tapi sebelum sampai ke sana, saya akan menyampaikan teman-teman betul kata yang tadi disampaikan oleh Pak Dadi bahwa bisnis perbankan itu adalah merupakan bisnis kepercayaan. Udah jelas kenapa seperti itu, karena kami bank itu diatur oleh berbagai segi peraturan, namanya SOP, peraturannya juga macam-macam. Peraturan yang ada di internal yang dibikin oleh bank sendiri maupun peraturan yang dibikin oleh regulator. Kami terus terang harus tunduk kepada OJK dan Bank Indonesia. Kami sebagai perusahaan terbuka juga harus tunduk kepada Bursa Efek Indonesia. Jadi
begitu rigidnya peraturan yang memang harus kita hadapi, kita harus memastikan bahwa setiap operasional yang kita lakukan itu memang harus benar-benar regulated. Artinya sudah ada panduannya nih. Kalau nggak boleh salah-salah, nggak boleh melencang-mencong, udah harus benar. Makanya kami selalu menjaga yang namanya prudential atau prinsip kehati-hatian. Nah, ada 3 hal yang perlu kami sampaikan di sini bagaimana kami merasa penting untuk menjaga reputasi positif untuk perbankan. Karena tadi pertama adalah kita pengen dapetin kepercayaan dari nasabah. Sebenarnya tidak hanya dari nasabah, sebagai perusahaan TBK pun kami harus juga mendapatkan kepercayaan dari para investor, dari para analis. Ini juga sangat penting karena mereka lah yang akan banyak berbicara di berbagai forum dan juga wacana-wacana tentang pertumbuhan industri dan sebagainya. Nah, kepercayaan merupakan aset utama bagi bank. Bagaimana teman-teman merasa aman berbank dengan kami dengan Siambi Niaga. Mas Dadi berarti sudah berapa tahun menjadi nasabah Siambi Niaga? 22 tahun. Oke, masih menjadi nasabah kan? Nah, 22 tahun menjadi nasabah Siambi Niaga. Ini bukan merupakan satu hal yang kebetulan, tapi artinya bahwa kami selalu harus memanage mengelola bank ini supaya menjaga reputasi yang baik. Kami sudah ada di Indonesia 69 tahun ini, tahun depan kami berulang tahun ke-70 tahun. Karena kami tadi rootnya adalah Bank Niaga ya gitu. Nah, kemudian bagaimana kami menjaga kelangsungan bisnis. Di dunia perbankan sekarang ini sangat populer dengan istilah sustainability. Jadi kami dalam beroperasi tidak hanya memperhatikan masalah bisnis, bagaimana berusaha, tapi juga kami juga tidak hanya mengejar profit, tapi bagaimana kami juga diatur untuk selalu meningkatkan governance kami. Teman-teman kenal yang namanya Sustainability Development Goals, ada 12 atau 13 pilar di situ, kami menganut 5 diantaranya. Bagaimana usaha kami harus berkelanjutan, kemudian juga kami harus bagaimana menjaga reputasi, baik dari sisi governance, bagaimana kami juga bantu pemerintah untuk memberikan advokasi, bagaimana sebaiknya kita bisa menciptakan bumi, alam, dunia ini yang akan lebih baik untuk masa depan para generasi kita penerus. Jadi ini satu hal yang selalu kami kampanyekan dari tahun 2017 di Siambi Niaga adalah mengenai sustainability. Kami ini sekarang punya program namanya The Cooler Earth. Bagaimana kami menciptakan bumi yang lebih baik untuk masa depan. Jadi sudah banyak sekali yang kami lakukan, tidak hanya dari sisi perilaku, lifestyle kami di Siambi Niaga untuk menjaga keberlanjutan, tapi juga dalam berbisnis. Contohnya apa? Kami menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan dan juga tentunya kami hanya akan berbank terutama untuk perusahaan-perusahaan yang mungkin membutuhkan pengelolaan biaya dari kami adalah mereka yang memang memiliki sertifikasi hijau atau mungkin lebih dikenal sebagai green banking gitu. Nah, dukungan regulator, kepatuhan bank terhadap peraturan membangun citra positif kepercayaan dan dukungan kuat dari regulator. Tadi Mbak Sari sudah bilang bahwa kerjanya 24 jam ya sekarang ya, karena pengaruh digital ini. Teman-teman saya mau cerita sedikit, ini memang beda dengan industri yang ada di saya, tapi saya merupakan salah satu alumni dari satu perguruan tinggi di Indonesia yang lumayan terkenal, tapi tidak di Jakarta, di mana ada kasus salah satu mahasiswanya udah nggak kuat lagi menghadapi environment yang ada di kampusnya. Nah, masalahnya adalah kemudian permasalahan menjadi berlarut-larut. Sebagai orang awam, sebagai lulusan dari kampus itu, saya cuma pengen tahu apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman saya ataupun kampus saya untuk bagaimana tidak hanya meredam, tapi bagaimana mengantisipasi berita-berita yang terus bergulir. Udah netizen udah kemana-mana, komennya di semua jagat sosial media, tapi saya tidak melihat satupun apa yang dilakukan oleh kampus ini, kampus saya tercinta ini dalam untuk menjawab berbagai isu-isu yang terjadi. Saya bertanya, kebetulan teman saya bekerja menjadi salah satu di bagian komunikasi. Saya bertanya kepada dia, kok saya maaf ya ini saya bertanya karena saya nggak tahu, mungkin saya salah. Saya tidak melihat tidak ada usaha bagaimana kampus itu memberikan semacam empati terhadap korban. Tidak ada kata maaf sama sekali. Yang ada adalah tidak menjawab pertanyaan, bahkan mungkin kalaupun menjawab tidak ada seperti mungkin menunjukkan bahwa kita empati terhadap korban.
teman-teman, ini netizen itu sebenarnya orang yang memang serba maha tahu, serba semuanya, tapi mereka juga punya hati sebenarnya. Jadi kita bicara tentang common sense saja dalam komunikasi keseharian kita. Nggak perlu bicara tentang yang muluk-muluk. Kalau sesuatu terjadi dengan teman kita, misalnya ya ada, kan kita tinggal, aduh saya ikut berduka, saya mungkin ikut menyatakan simpati. Itu sebenarnya yang bisa dilakukan oleh company, perusahaan, lembaga ataupun apabila terjadi apapun di satu media massa. Terlepas kita benar, terlepas kita salah. Bahkan yang saya heran lagi, teman saya yang bicara di komunikasi di kampus saya ini bilang, iya sebenarnya kita menjadi kambing hitam dari pemerintah ataupun instansi yang memang membidangi masalah tersebut. Saya bilang, saya juga bekerja di bank. Kadang-kadang kami juga mengalami hal-hal yang krisis mungkin ya atau apapun itu, kami tidak bisa menyalahkan OJK, kami tidak bisa menyalahkan Bank Indonesia, kami tidak bisa menyalahkan Bursa Efek Indonesia. Karena pemerintah bagaimanapun juga tetap memiliki tingkat kepercayaan lebih tinggi daripada kami, perusahaan swasta yang dikelola. Dan justru kita harus bergandengan tangan dengan otoritas, dengan regulator untuk bagaimana apabila terjadi isu di kita. Karena mereka lah yang akan bisa menyelamatkan. Yang saya hadapi adalah ini berseberangan justru. Nah, lately ternyata setelah berlarut-larut kerugian sudah begitu banyak, citra sudah nggak karu-karuan kemana. Tadi kalau bilang pencitraan ya Mbak Sari, tapi ternyata adalah bahwa pada akhirnya kampus saya pada titik akhirnya mengakui betul terjadi bullying di kampusnya dan meminta maaf. Sudah betul yang dilakukan, tapi setelah begitu banyak berita negatif yang menurut saya untuk dibangunnya kembali bukan hal yang mudah. Seperti tadi Mbak bilang bahwa konsistensi tidak instan ya gitu. Nah ini hanya satu contoh ya teman-teman, hanya untuk di forum ini. Tapi teman-teman tentunya juga tahu kampus mana yang saya maksudkan. Oke. Ya, karena ada tadi saya di salah satu, saya lulusan mana ada di situ semuanya. Oke, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini sebagai contoh pembelajaran buat para teman-teman yang memang bekerja di bidang komunikasi gitu. Jangan diikut macam-macam ya. Oke, nah saya diminta untuk bicara tentang corporate culture dan nilai inti perusahaan. Bagaimana sih ini, bagaimana kaitannya dengan reputasi. Saya cepetin aja. Nah, di tahun 2021 kami menginternalize sebenarnya value atau nilai perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan ini menjadi satu akronim yang pada waktu itu namanya memang EPIC. EPIC ini singkatan. Kenapa kami akhirnya meluncurkan ini? Karena ini kami juga mengambil kata yang memang gampang diingat. Enabling talent, passion, integrity and accountability, collaboration dan customer centricity. Sebenarnya 5 values atau nilai perusahaan ini sudah melekat dari zaman mungkin perusahaan ini ada. Tapi kemudian kami bagaimana supaya teman-teman ini lebih gampang memahami, teman-teman ini lebih mudah tahu, kita menggunakan akronim yang memang gampang diingat, yaitu EPIC. Dan yang terjadi teman-teman dalam kurun waktu 2021 sampai sekarang, kalau ditanya menurut saya ya 11.500 karyawan Seminaga ditanya values perusahaannya apa namanya, bisa jawab tuh EPIC semuanya. Masalahnya sekarang tidak hanya bisa jawab EPIC singkatannya apa, kemudian ditanya lagi, tahu nggak kalau enabling talent itu apa yang dimaksud? Tahu nggak apa passion dimaksud? Nah, ini adalah satu PR, tapi kami sangat optimis. Dari tahun ke tahun kami selalu melakukan campaign secara internal ini, supaya teman-teman saya 11.500 karyawan Seminaga ini di seluruh Indonesia ini paham banget apa yang namanya nilai perusahaan yang mungkin kemudian menjadi arah dalam mereka bekerja setiap harinya di kantor. Nah, saya tidak akan go through satu persatu. Enabling talent tentunya kami juga bagaimana di perusahaan kami di Seminaga ini kami mendorong semua karyawan ini memiliki talent yang memang harus kita respect dan mereka juga memberikan kebebasan ataupun juga kita mengembangkan mereka punya talent tidak hanya dalam sisi pekerjaan tapi juga di luar pekerjaan gitu. Terus kemudian passion, tentunya ini juga berkaitan dengan banyak hal, bagaimana kami bekerja ini tidak hanya satu kewajiban, mandatori, tapi memang benar-benar dari hati. Nah, apa sih kaitannya sama reputasi dengan nilai ini? Ada 2 hal yang menurut saya di sini sangat terkait dengan reputasi, yaitu menjaga integrity dan accountability dan juga customer centricity. Karena balik lagi, kami perusahaan Seminaga adalah perusahaan yang memang
bekerja atau beroperasi berdasarkan trust gitu. Jadi dari nilai integrity dan accountability ini adalah bagaimana mengukur saya bekerja di bank ini punya integritas tinggi apa enggak. Bagaimana nilai tingkat fraud atau amit-amit sampai sekarang mungkin karena juga jumlah atau kejahatan yang terjadi di bank kami juga relatively sangat di bawah industri. Kenapa? Karena memang tadi bahwa kami memang memiliki good corporate governance yang sangat bagus. Artinya kami menerapkan salah satu fungsi daripada SDGs itu. Jadi makanya kami juga menjaga integrity dan accountability supaya nasabahnya juga tetap percaya dengan kami gitu. Nah, ini diterangkan satu persatu apa sih sebenarnya nilai integrity dan accountability itu? Satu, selalu melakukan hal yang benar. Nggak boleh salah kami melakukan apapun itu. Semuanya direview. Semuanya ada ukurannya. Terus kemudian berpikir seperti pemilik perusahaan dan bertindak dengan penuh tanggung jawab. Artinya adalah bahwa kami merasa bahwa Siaminaga adalah rumah kami semuanya. Rumah kami harus benar, rumah kami nggak boleh kecolongan sama orang lain. Makanya kami saling mengingatkan kalau ada yang mau berbuat kejahatan. Yang ketiga adalah mengakui kesalahan kalau memang salah dan juga berbagi kesuksesan. Artinya kalau memang salah kita harus benar-benar ngakuin salah. Dan kalau kita sukses, kita benar, kita harus menyampaikan kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga meniru. Customer centricity menjadi salah satu nilai perusahaan juga. Karena bagaimana kami di Siaminaga juga mengedepankan nasabah. Apapun yang kami lakukan itu orientasinya adalah bagaimana kami bisa memenuhi kebutuhan nasabah. Nah, nanti saya di belakang akan menyampaikan apa yang disebut dengan WFH. WFH itu singkatannya apa teman-teman? Work from home. Tapi bagi kami di Siaminaga WFH ini nanti saya punya singkatan yang lain. Oke. Nah, ini it's not work from home tapi work from heart. Jadi kalau ngomong work from home harus dari sini. Artinya adalah bahwa ini secara internal ya, bahwa misalnya Mas Dadi nih, tiba-tiba karena hari ini sudah kenal dengan saya, terus kemudian nanti punya masalah, jangan sampai punya salah ya, dengan pelayanan Siaminaga, telepon ke saya, Mas Heri kok saya kemarin transaksi gagal dan seperti ini dan seperti ini, gimana ya? Ini saya anggap sebagai satu keluhan. Saya sebagai karyawan Siaminaga, tidak hanya, oh ya Mas kamu hubungin saja 14041 hotline service-nya kita ya. Nah itu dia hanya seperti itu. Tapi oke Mas Dedi saya bantu. Kami itu punya tanggung jawab semua karyawan Siaminaga itu untuk membantu keluhan atau apapun dari teman, dari kenalan, dari kolega, dari relasi supaya sampai selesai. Jadi saya harus menghubungkan Mas Dadi dengan teman-teman yang memang bisa membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi Mas Dadi dan kami harus berusaha memonitor sampai masalah itu selesai gitu. Jadi seperti itu yang bilang work from heart gitu ya. Jadi harus menumbuhkan juga empati karyawan kepada seluruh nasabah, terus kemudian juga semangat customer centricity tadi yang saya sampaikan bahwa kita semua adalah customer service di CIM Niaga. Dan juga berkolaborasi untuk membantu nasabah yang tadi saya bilang, saya tentunya karena bukan orang yang memang menjalankan operasional juga saya kan nggak tahu secara, tapi saya harus berkolaborasi dengan teman-teman di operasional supaya bisa menyelesaikan masalah. Tinggal 3 menit lagi, padahal masih 20 slide lagi. Tuh, saya bilang apa kalau saya udah pegang mic saya suka lupa diri. Nah ini kaitannya adalah ke eksternal, bagaimana kami juga tetap memandang nasabah adalah Anda yang utama. Jadi kayak Mas Dadi adalah utama buat kami. Jadi hari ini saya diundang tapi Anda tetap nasabah kami Mas. Oke saya cepetin aja. Ini hampir sama. Ini sebenarnya adalah sangat praktek-praktek yang sangat konvensional yang dilakukan oleh teman-teman media. Bagaimana kami mentouch teman-teman media. Tapi kami sekarang ini memang bagaimana kami berinteraksi dengan media. Tidak hanya sekedar transactional information, tidak hanya memberikan informasi kepada teman-teman media tentang apa yang dilakukan oleh Siaminaga. Tapi lebih dari itu, kami juga selalu mengajak teman-teman media untuk kita punya pengalaman namanya live experience. Jadi teman-teman media kadang-kadang kita undang tidak hanya untuk meliput berita kami, tapi kami juga secara langsung mengajak mereka, contohnya ini untuk kegiatan CSR, kita ajak teman-teman media untuk terjun langsung menjadi volunteer
kegiatan-kegiatan kami di berbagai daerah di Indonesia supaya mereka nanti punya wawasan ataupun cerita lebih banyak lagi tentang Siambi Niaga. Jadi tidak hanya berdasarkan press release yang mereka tulis, tapi mereka juga terjun langsung bersama dengan kami untuk menjadi volunteer. Jadi mereka tahu bagaimana kami melakukan banyak hal baik itu secara bisnis maupun non bisnis. Terus kemudian untuk nasabah banyak sekali yang kami lakukan tentunya ada konser, ada ini contoh-contoh aja ya, ada exhibition dan sebagainya. Terus kemudian juga kami ada komunitas, kami tadi saya sebelum acara ini saya sampaikan kita punya gerakan namanya Kejar Mimpi untuk anak-anak muda. Kita sekarang sudah punya lebih dari 35.000 komunitas di seluruh Indonesia, di 35 kota. Dan sekarang ini teman-teman komunitas Kejar Mimpi ini cukup aktif di kota masing-masing. Dan kami juga ikut bangga karena paling enggak setiap tahun itu akan selalu tambah komunitasnya. Kemudian juga engagement udah tentu ini basic ya, teman-teman pasti juga melakukan semuanya kerjasama dengan berbagai hal. Nah yang untuk internal teman-teman kan kita 11.500 karyawan itu adalah ambasador semua buat Siambi Niaga ya. Jadi reputasi itu juga terbangun dari internal. Jadi bagaimana ada Mas Abram dan ada Mbak Dini di sini yang membantu bagaimana menyebarkan informasi kepada internal. Kita berusaha contohnya kayak misalnya media internalnya ini kita memang enggak cetak lagi, kita memakai tapi bagaimana kami membuat media-media ini menjadi bukan seperti korporasi kan ya teman-teman ya, udah lebih lifestyle ya, ini agak majalah-majalah lifestyle gitu kan, itu yang kami lakukan. Terus kemudian juga kita podcast banyak sekali dilakukan secara digital, apalagi kalau kegiatan offline ya, engagement dengan karyawan gitu selalu banyak kita lakukan. Nah monitoring tentunya kita lakukan, baik melalui media monitoring media sosial. Kita terus melihat bagaimana keluhan dan sentimen. Tentunya kita memang kerjasama dengan satu agensi, ada namanya Zanru. Terus kemudian juga media monitoring, benar udah nggak mulai buka clipping sih, itu udah lebih digital. Dan kemudian juga kita selalu ada research. Nah di part ini teman-teman semuanya kami nggak tahu mungkin ini juga ada di tempat-tempat yang lain. Kan kalau di bank itu ada beberapa risiko manajemen, salah satunya adalah risiko reputasi gitu. Nah di corporate communications di tempat kami ini juga kami adalah backbone-nya dari mengelola risiko reputasi ini. Jadi setiap bulan kami harus melaporkan kepada compliance yang pada akhirnya nanti dilaporkan kepada OJK bagaimana kita mengelola reputasi. Apakah ada keluhan negatif, sentimen dan sebagainya. Nah itu yang akan berpengaruh terhadap nilai skornya kita nanti. Kalau ada kejadian yang memang di luar kebiasaan, misalnya bulan ini tiba-tiba komplainnya naik dibanding yang sebelumnya, pasti ditanya oleh OJK. Kenapa? Apa yang terjadi? Apa yang sudah dilakukan? Gitu. Nah jadi tidak hanya memanage bagaimana kami mengelola komunikasi dan reputasi, tapi lebih dari itu risiko reputasi adalah kami kelola di bank ini. Nah ternyata kita sudah sampai pada akhir. Saya hanya mau menyampaikan teman-teman semuanya bahwa apa yang kami sampaikan hari ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran. Saya lebih suka nanti mungkin tanya jawab. Saya sekilas mau menyampaikan mengenai Okto. Ini adalah icon atau maskotnya kami. Okto kan kakinya ada 8 ya gitu kan. Nah ini adalah artinya bahwa kami di Siambi Niaga juga dituntut untuk bisa melakukan banyak hal. Dan apa yang Bapak Ibu nasabah mau kami harus bisa melakukan. Termasuk pada hari ini, apa yang kalau bisa saya dengarkan, saya ingin membantu juga. Terima kasih Heri Kurniawan untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf kalau ada salah-salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.